Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini, di mana saya akan menjelaskan sebuah materi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Rokia Darsono dengan NPM 20 40 30 20 08 dari lokal A1 Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dari mata kuliah rangkaian digital dengan materi pengantar teknik digital. Oke. Sebelum masuk pada materi, kita mengetahui dulu tujuan dalam mempelajari pengantar teknik digital, yang dimana tujuan ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan fungsi berbagai gerbang logika dasar dengan benar. Untuk yang kedua ini, mahasiswa dapat membuat rangkaian digital secara kombinasional, sekuensial, dan lain-lain yang dilakukan dengan benar. Dan untuk yang ketiga ini, di mana mahasiswa ini juga bisa merancang dan menganalisis rangkaian digital secara sederhana. Oke. Kita masuk pada materi-materi apa saja yang ada pada pengantar teknik digital ini. Namun sebelum itu, di sini saya hanya akan menjelaskan pengantar teknik digital. Untuk selebihnya ini adalah daftar materi yang ada. Yang pertama ada sistem bilangan, dan yang kedua ada aljabar boolean dan gerbang logika. Untuk yang ketiga ada penyederhanaan rangkaian, dan untuk yang keempat rangkaian kombinasi. Yang kelima ada rangkaian sekuensial. Yang keenam ada register dan counter, dan yang terakhir yaitu ada memori dan logika pemrograman. Nah, dari ketujuh materi ini ialah dalam pengantar teknik digital yang akan dibahas nanti. Namun sebelumnya di sini kita hanya memulai pada pengantarnya teknik digital. Oke, masuk pada bagian pendahuluan. Di mana kata digital ini yang diturunkan dari cara komputer membentuk dalam proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Nah, teknik digital ini juga yang pada umumnya adalah sistem yang memproses pada nilai diskritnya. Dalam representasi digital ini, yang dimana besarannya tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut dengan digit. Oke, di sini ada pengertian yang paling luas tentang digital, di mana kata digital ini berasal dari digit dan digitus, yang merupakan bahasa Latin yang berarti jari tangan. Mengapa jari tangan? Karena jari tangan ini ialah merupakan salah satu anggota tubuh kita yang biasa digunakan untuk menghitung sesuatu yang bersifat diskrit. Dan untuk menjelaskan apa itu digital, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai kuantitas, kontinu, dan diskritnya. Oke, masuk pada digital. Nah, di sini ada lagi sebuah penjelasan di mana pada cara digital ini sendiri kuantitasnya diwakili secara tidak proporsional, tetapi dilambangkan yang disebut juga dengan digit.
Sebagai contohnya yaitu seperti jam digital yang menampilkan waktu dalam format digital desimal. Waktu yang berubah ini secara kontinu, tetapi tampilan jam digitalnya ini juga tetapi tampilan pada jam digital ini berubah secara tidak kontinu. Mengapa? Karena jam digital ini berubah langkah demi langkah. Langkah perubahan ini dapat berupa dengan per menit ataupun juga per detik. Dengan kata lain, penunjukan secara digital ini untuk waktu berubah secara diskrit yang dibandingkan dengan tampilan waktu oleh jam analog yang berubah secara kontinu. Lanjut, pada sistem digital ini terdapat suatu untai elektronis yang akan memproses secara informasi dalam bentuk kuantitas fisik yang kontinu untuk kemudian memproses dan menampilkannya secara diskrit dalam bentuk digital. Karena informasinya ini yang akan ditampilkan dalam bentuk diskrit, maka hanya nilai tertentu saja yang bisa ditampilkan. Sedangkan nilai-nilai lainnya ini dapat saja ditampilkan, nilai yang ditampilkan itu mungkin jumlahnya akan jauh lebih besar lagi. Nah, di sini ada contoh dari digital yang dimana tadi itu yang pada umumnya jam digital ya. Oke. Pertanyaannya di sini ialah sebuah jam digital hanya menampilkan jam dan menitnya saja, di mana nilai ini apa yang tidak ditampilkan, dan bandingkanlah dengan jam analog. Oke, mari kita lihat jawabannya. Justru yang tidak ditampilkan itu tentu saja pada bagian detiknya. Seperti penjelasan sebelumnya tadi, pada jam digital tersebut kita dapat menentukan nilai detik, di mana jam digital ini yang menunjukkan waktu dalam bentuk angka, desimal, jam, dan menit. Nilai jam ini berubah secara kontinu, tetapi dalam langkah per menit. Dengan kata lain, jam digital ini menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit. Sedangkan jam analog ini juga yang mempunyai jarum jam dan menit. Nilai detiknya masih dapat diperkirakan dengan menentukan posisi jarum menit yang diantara pada garis-garis menit. Oke, sekarang masuk pada perbedaan analog dan digital. Nah, di sini pada analog, yang pertama itu di mana kuantitas analog ini mempunyai nilai-nilai pada kontinunya. Analog ini adalah sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan maupun arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitasnya. Lanjut pada bagian digital. Nah, pertama ini ada kuantitas digital yang mempunyai seperangkat nilai diskrit. Kedua, digital ini ialah kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan digit. Oke. Bisa diketahui bahwa perbedaan analog dan digital ini ialah di mana ketika analog ini mempunyai nilai-nilai kontinu, namun digital ini dia hanya mempunyai seperangkat nilai diskrit. Nah, untuk pada pelambangannya, kalau analog itu dia bisa dilambangkan sebagai tegangan maupun arus, sedangkan digital ini dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas yang memiliki simbol diskrit. Ketika analog yang juga memiliki sebanding yang memiliki nilai kuantitas. Oke, masuk pada sistem elektronika analog. Nah, di sini terlihat sebuah gambar di mana gambar ini ialah salah satu contoh sistem elektronika analog. Bisa diperhatikan gambarnya. Dari yang pertama ini ada terlihat gambar mic, yang dimana bagian mic ini terdapat sumber sound yang original memasuki, sehingga sound yang masuk pada mic ini akan mengalir yang
terhubung ke yang mengalir membuat suatu gelombang pada audio signal hingga tertampung di bagian linear amplifiernya, dan bergelombang lagi yang menggunakan dengan amplified audio signal yang akan terkeluar pada speaker atau direproduksinya menggunakan sound waves. Oke, di sini ada keterangan bahwa sebuah sistem ini terdapat pada untuk orang banyak karena penggunaan amplifiernya ini suara yang akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Jadi ketika kita menggunakan mikrofon yang terhubung dengan speaker itu, orang yang berada jauh itu mampu mendengar suara kita. Oke, lanjut pada sistem elektronika digital. Di sini ada terlihat gambar lagi, di mana gambar ini ialah salah satu contoh penggabungan sistem analog dan digital. Nah, terlihat dari sumbernya yaitu CD drive, di mana CD drive ini bekerja atau berputar yang akan terhubung melalui gelombang pada digital datanya yang akan ke digital to analog converter, dan lanjut lagi masuk pada analog reproductionnya atau musik audio signalnya, dan masuk pada linear amplifiernya sehingga sampai ke speaker, dan speaker ini pun mengeluarkan soundnya. Jadi pada penggabungan ini dimana bekerja pada dua sistem yaitu analog dan digital. Bisa dilihat keterangannya bahwa compact disc atau CD ini adalah merupakan player sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem yaitu digital dan analog. Berbeda dengan gambar yang sebelumnya di mana itu dia hanya menggunakan satu sistem yaitu sistem analog. Jadi ketika dalam penggabungan ini atau sistem elektronika digital ini bisa diambil contoh ketika CD drive-nya ini bekerja, dia menggunakan dua sistem, di mana sistem digital ini dan analog. Oke, masuk pada keunggulan digital. Yang pertama itu keunggulannya itu ialah karena dia ini sebuah sistem digital. Untuk yang kedua, dia ini sangat mudah dirancang atau disebut juga dengan hanya switch. Untuk yang ketiga ini informasinya mudah disimpan. Jadi informasi mudah disimpan. Ya, digital ini memang ketika kita melakukan sesuatu, dia dapat informasinya itu sangat mudah untuk kita ketahui. Lebih teliti lagi. Kelima, mudah diprogram ulang. Keenam, tahanan derau atau gangguan. Dan yang ketujuh, dimensi komponennya makin kecil. Semakin orang cenderung mendigitalkan sistem-sistem elektronika. Oke, keunggulan digital ini. Dari 7 keunggulan ini bisa kita ambil satu contoh pada dalam teknik elektro itu, yaitu penggunaan alat pada alat ukur multimeter, di mana pada multimeter ini terdapat dua penggunaan yaitu multimeter analog dan digital. Kebanyakan kita menggunakan multimeter digital. Mengapa? Karena ketika kita mengukur sesuatu, maupun itu arus atau hambatan, tegangan, nilai yang kita ukur itu langsung terlihat total, berbeda dengan analog yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, lanjut pada pemrosesan data digital. Oke, bisa dilihat pada gambar. Mohon maaf gambarnya sini agak kurang jelas. Nah, ini adalah suatu pemrosesan pada data digital. Yang pertama dimulai dari peralatan ukur. Jadi untuk dari temperatur ini analog, dia masuk ke peralatan ukur dan dialiri lagi oleh sebuah analog masuk pada A or D, itu analog or digital converter yang
digabung ya. Terus dia mengalir lagi pada di aliran digital, yang dimana digital ini akan diproses sehingga masuk pada digital or analog converternya, sehingga digital or analog converter ini mengalir melalui analog dan diproses lagi mengenai dengan controller, atau sehingga terjadilah pengaturan pada temperatur. Jadi bisa dilihat di sini ada sebuah konversi analog or digital dengan digital or analog. Jadi bisa dilihat di sini ada suatu pemrosesan di mana mulai dari temperatur analog hingga ke pengaturan temperatur. Sebelum masuk ini penjelasan, adapun daripada itu yaitu di mana sebuah binary digit yang akan on dan juga off. Oke, di sini ada sedikit penjelasan di mana sejak diciptakan pertama kali komputer bekerja atas dasar sistem biner, yang dimana sistem biner ini adalah sistem bilangan yang hanya mengenal dua macam angka yang disebut dengan bit. Bit ini yaitu binary digit atau bisa juga dengan berupa 0 dan 1. Hanya dengan dua kemungkinan saja bilangan ini komputer dapat menyajikan informasi yang begitu berguna bagi peradaban manusia. Oke, bisa dilihat sejak pertama kali diciptakan, komputer ini bekerja atas dasar sistem binernya. Ketika sistem biner ini yang disebut dengan sistem bilangan, maka dia itu melalui dan hanya mengenal pada dua angka, di mana angka yang pertama, angka yang dikenalnya ini yaitu 0 dan juga 1 ya. Jadi hanya dengan dua kemungkinan ini bilangan di komputer itu dapat menyajikan informasi. Oke. Masuk pada di sini kita masuk melalui perangkat keras digital. Sebelum masuk pada perangkat keras digital ini, maaf saya tidak menampilkan dengan perkembangan digital. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit saja bahwa perkembangan digital ini di mana dari untuk transistornya yang dimana diintroduksikan dari tahun ke tahun itu, Pentiumnya itu akan semakin meningkat, di mana pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 itu jauh lebih meningkat dan Pentiumnya juga semakin meningkat. Nah, di sini juga ada dengan frekuensinya yang tahun ke tahun itu akan semakin meningkat. Oke. Sekarang pada penjelasan perangkat keras digital. Nah, perangkat keras digital ini ada sedikit penjelasan bahwa hingga saat ini hampir semua perangkat digital dibentuk oleh perangkat elektronis. Oke, bisa kita perhatikan hingga saat ini alat-alat itu yang dibentuk perangkat-perangkat digital ini hampir semuanya itu terdapat perangkat elektronisnya, di mana perangkat tersebut ini dapat memberikan kuantitas suatu parameter dalam sistem digital. Suara digital ini juga tidak mungkin dibentuk oleh suatu benda yang bergetar, namun suara yang disimpannya ini dalam format digital yang dapat dibentuk oleh perangkat elektronis yang berupa konverter yang mengubah, atau mungkin kita dapatkan dari kamera analog secara langsung, namun gambar digital didapat dari kamera digital yang di dalamnya terdapat perangkat elektronis yang mengubah intensitas cahaya ke data digital. Jadi ketika itu dari analog, dia akan tetap
dari dimulai dengan digital dan didapatnya juga akan dengan digital. Dan masih banyak lagi contoh yang ada di sekitar kita yang menunjukkan sesungguhnya istilah digital ini selalu dibentuk oleh perangkat elektronik. Berarti perangkat elektronik ini juga diketahui sebagai dengan digital. Nah, dalam sebuah keping IC digital mempunyai fungsi logika tertentu, di mana sebuah IC digital ini menyederhanakan atau mempunyai sebuah fungsi logika saja. Sementara itu, IC digital ini yang lebih kompleks dapat mempunyai dukungan aplikasi tertentu. Sebagai contohnya, IC digital ini yang berupa sebuah keping memori yang mempunyai kemampuan penyimpanan informasi, dan IC interface ini yang berfungsi membentuk hubungan antara keluaran sebuah untai dengan masukan untai yang lain. Oke. Baiklah, dari penjelasan saya tentang pengantar teknik digital ini mungkin sampai di sini saja, karena di sini memang hanya pengantar teknik digital, belum masuk pada materi-materi yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin selanjutnya akan melalui materi lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dalam penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.